Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih semuanya. Kita masih di obrolan kita sepertiga malam. Malam ini kita akan membahas fenomena firasat. Nah, kita tahu bahwa firasat itu ada dalam diri kita. Sering kali muncul dalam diri kita sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk yang ada dan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa firasat ini bisa muncul? Ini kadang berhubungan banyak hal. Bisa jadi karena diri kita sendiri, karena kesehatan kita, keselamatan kita, ya kan? Bisa muncul dengan nyata ataupun dengan simbol-simbol tertentu, ya kan? Dan biasanya ini terjadi berulang kali. Kenapa saya bilang berulang kali? Karena ini sebagai petunjuk Tuhan itu, karena petunjuk hal yang gaib itu biasanya ilham ataupun firasat ataupun mimpi itu karena kita tidak sadar bahwa proses dalam alam bawah sadar kita itu melihat, menjawab apa yang akan terjadi di kehidupan nanti. Gitu. Bahkan ini akan terjadi melalui tanda-tanda di sekitar kita. Contoh, kalau tubuh kita bisa terjadi datangnya firasat itu bisa terjadi nyeri ataupun gatal-gatal ataupun sakit dada, dan ini bisa terjadi berulang kali. Nah, fenomena-fenomena firasat yang ada di sekitar kita ini kenapa gitu? Kenapa bisa terjadi? Karena apa? Alam bawah sadar kita, semesta kita memberitahu, menyampaikan bahwa apa? Kita akan terjadi sesuatu hal yang di luar kita. Gitu. Dan petunjuk-petunjuk itu, firasat ini sepertinya seringkali kita temui. Bahkan contohnya, ini hal kecil. Kita seringkali tangan kita gatel nih. Ya kan, tangan kita gatal. Kalau tangan kanan biasanya mau dapat uang, waduh tangan kanan saya gatal nih kan gitu. Tangan kiri itu biasanya mau buang uang, gitu. Nah, atau hal-hal yang lain, gitu kan. Itu seringkali kita dapat. Apakah ini petunjuk-petunjuk ini salah? Tapi kalau saya yakini, saya selalu yakini bahwa ini suatu petunjuk yang benar, suatu petunjuk yang benar-benar bisa akuratnya benar-benar gitu. Kita dengan firasat kita bisa membaca pikiran orang, kita bisa mengetahui bahwa orang ini seperti apa, ya kan? Bahkan kita bisa mengetahui loh dengan firasat kita yang tumbuh, kita bisa mengetahui karakter orang. Gitu, tanpa kita harus belajar ataupun seperti apa. Nah, bahkan ya kan, kita lebih peka. Kenapa saya bilang lebih peka? Firasat ini salah satu cara kita untuk belajar dari alam, belajar bagaimana kita dalam alam semesta ataupun kita membaca dalam tubuh kita. Gambaran-gambaran, tanda-tanda ataupun simbol dari firasat yang ada itu bisa muncul dan kita harusnya lebih peka. Contohnya, apabila terjadi awan yang bergelombang-gelombang, awan yang pecah-pecah banyak sekali, itu pertanda apa? Gitu. Itu tanda-tanda alam yang biasa dikasih. Apakah itu termasuk firasat? Iya, saya bilang itu. Banyak sekali. Pertanda apa? Pertanda akan panen, ya. Itu seperti itu. Nah, sekarang malam ini dalam acara obrolan kita sepertiga malam, saya akan membahas hal-hal yang ada di fenomena kita itu seperti apa. Contohnya malam ini kita akan membahas tentang tanda-tanda apabila ada hewan yang masuk dalam rumah kita. Gitu. Kenapa saya bilang hewan itu masuk dalam rumah kita itu sebagai pertanda? Jadi gini, kalau kita seringkali kemasukan kupu-kupu nih,
ya kan? Kupu-kupu itu sebagai pertanda, sebagai firasat bahwa itu akan terjadi, akan ada tamu. Tapi hati-hati, kalau ada kupu-kupu yang pendek, hitam coklat atau hitam atau coklat, kupu-kupu yang itu hati-hati, itu di rumah pasti akan ada yang berantem. Dan ini sering kali gitu. Tapi kalau putih, kupu-kupu kecil putih, ya kan, itu biasanya akan ada orang yang derajatnya tinggi, derajatnya ini akan datang ke rumah kita, gitu. Nah, apalagi kalau ada capung, kita sering lihat capung nih, ya kan? Kalau orang Jawa bilang kinjeng tangis. Apa yang terjadi dengan itu? Biasanya kalau orang itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang kurang baik, gitu. Tapi saya sendiri kalau ada capung saya senang. Kenapa saya bilang kalau ada capung saya senang? Saya akan dapat duit gede, tapi apa? Tapi mohon maaf, duit gede ini kita tahu dari hasil yang tidak baik. Contoh tidak baik gimana? Kita tahu bahwa dia pekerjaannya negatif, ya kan? Atau hasil korupsi atau apa. Datang ke tempat saya memberikan rezeki. Nah, kita tahu ini sebetulnya dapat ini. Tapi kalau ada pertanda hewan belalang, apa belalang? Kalau belalang itu bisa dipastikan Anda akan mendapat duit. Akan mendapat duit gitu. Nah, itu dari gambaran-gambaran, dari firasat-firasat yang ada di sekeliling kita, itu bisa kita baca, bisa kita lihat. Contoh lagi apa? Ular. Yang sering kali, ya kan, ada firasat apa sih ular masuk gitu dalam rumah kita, gitu. Kalau ular masuk dalam rumah kita, itu hati-hati. Sekali ular masuk, biarkan aja dulu, gitu. Tolong dikeluarin, gitu. Tapi kalau sekali lagi setelah itu, 2 kali ular masuk, ya usir lagi. Nah, masa diusir terus kan gitu? Seringkali sih. Kalau ketiga ular masuk itu sudah bukan ular biasa, itu adalah ular jadi-jadian, ular yang memang dipakai ada sihirnya. Sama seperti cicak. Kalau cicak ada banyak di rumah kita, itu adalah banyak sihirnya, ada energi negatif yang masuk dalam rumah kita. Jadi jangan seneng kalau rumah kita banyak cicaknya, apalagi dengerin suara-suara cicak yang cicak karena ada temen di situ, itu bahaya, gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nah, kalau ular tadi, ular kita sering didatangi ularnya ular beling, ular weling, ular yang warnanya kuning, hitam atau kuning putih, itu bagaimana gitu. Biasanya saya diingatkan bahwa saya mempunyai janji yang lupa saya bayar, atau nadar yang lupa saya lunasi, gitu. Nah, ini adalah pertanda-pertanda bahwa itu bisa dibaca dalam hal-hal kita dalam dunia perhewanan. Sama seperti kita kejatuhan cicak. Seringkali orang kalau kejatuhan cicak biasanya akan ada yang meninggal atau yang meninggalkan kita. Dan lebih parahnya lagi, kalau kita kejatuhan cicak, itu bisa jadi kita akan ribut dengan suami ataupun dengan istri kita. Karena apa? Akan terjadi perselingkuhan antara di rumah tangga itu. Itu adalah firasat ataupun pertanda. Wallahu alam. Tapi kita yakin teman-teman semua di obrolan kita sepertiga malam itu adalah fenomena-fenomena firasat yang sering kali hadir dan tumbuh dalam lingkungan kita. Nah, itu dari makna-makna hewan, ya kan? Nah, kalau sering kali di Sumatera Selatan ini, di Palembang ini khususnya, seringkali ada tumbuhan rayap, ya kan, yang tinggi gitu. Itu apa? Seperti apa? Maknanya. Biasanya apa? Setelah ada kayak gitu tuh tidak mau dibersihkan. Tapi apa? Malah dirawat, setelah itu dianggap apa? Itu karena ada pertanda di situ, ada leluhur yang ada di situ, yang mana leluhur ini
ini akan memberi keberkahan, memberi rezeki. Ya, kita tahu semua rezeki dari Allah, ya kan, tapi itu adalah pertanda. Kita tahu bahwa firasat itu adalah pertanda dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita. Gitu. Tapi ada syaratnya. Kalau sudah ada rumah rayap itu apa? Kita harus sedekah. Sedekah hewan yang bernyawa, hewan yang berdarah, istilah kasarnya gitu. Silakan ayam boleh, kambing boleh, sapi boleh, silahkan di situ. Gitu. Jadi pertanda-pertanda dari alam, firasat-firasat ini bisa kita lihat dan bisa kita lakukan. Kita artikan dengan baik gitu. Kita tahu kayak kupu-kupu tadi, kalau kupu-kupu putih ini apa gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Di rumah saya ada seringkali kedatangan tikus celurut, ya kan? Kita tahu bahwa tikus itu adalah menandakan hal-hal yang jelek. Jadi bagaimana? Saya harus mengusir itu, atau kata orang, sebagian orang, jangan dibunuh karena itu tikus celurut itu adalah pertanda baik atau banyak rezeki. Nah, jadi gimana? Jadi kalau kita melihat tikus celurut itu ya memang itu adalah pertanda bahwa kita akan mendapat rezeki. Tapi ya kalau di situ terus bukannya tambah rezeki, pasti rumah kita akan kotor, dan inilah yang harus kita bersihkan gitu loh. Sama seperti orang yang didatangi laba-laba, ya kan, didatangi laba-laba. Semakin laba-labanya gede, semakin kita dapat petunjuk bahwa kita akan mendapat uang gitu. Nah, kalau kita mendapat uang, ya kan, itu hanya pertanda. Tapi kan kita takut, kadang laba-laba itu bisa menggigit gitu. Terus ada lagi yang pertanda-pertanda dari hewan. Kenapa saya bilang gitu? Pertanda dari hewan ini banyak gitu. Ada kadal masuk, ya kan, ada kadal masuk. Kadal, padahal rumah kita udah bersih, ada kadal masuk. Hati-hati, kalau ada kadal masuk, biasanya gitu kan, biasanya yang terjadi kita akan kehilangan uang. Sama seperti adanya jangkrik masuk ke dalam rumah kita, itu biasanya kita akan kehilangan meskipun sedikit. Nah, bagaimana kalau kita membersihkannya ini? Ya sudah, dibersihkan aja, kita ikhlas-ikhlas aja gitu. Jangan sampai kita juga menghantui pikiran kita. Ada beberapa pasien saya kemarin tanya sama saya gini, gimana caranya di rumah saya itu banyak keluing dan ada kelabang. Itu pertanda apa ya? Padahal kamar mandi saya selalu bersih, steril. Rumah saya selalu bersih. Tahu-tahu ada kelabang yang besarnya 15 cm di kamar. Pertanda apa? Saya bilang hati-hati bahwa kita ini itu adalah salah satu kiriman dari energi negatif. Biasanya melalui jin dikirim masuk ke rumah gitu. Karena ya kalau sudah gede itu biasanya kalau sudah sampai 25 itu biasanya ada mustika. Nah, mustika ini yang dipakai orang biasanya untuk berjudi, ya kan? Karena dengan memakai mustika itu akan tembus pandang. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan itu akan tembus pandang, gitu, ya kan? Akan tembus pandang. Ini ada pertanyaan, sebentar. Ibu, saya mau tanya. Masalah rayap. Gimana kalau di rumah, ada rumah rayap ini ada di rumah dan di kuburan nenek moyang saya. Ini maksudnya gimana gitu? Oh gitu. Kalau rumah rayap seperti yang saya itu biasanya akan, kalau di rumah itu akan mendapat derajat yang bagus, rezeki yang bagus. Kalau di kuburan ataupun di makam itu biasanya anak cucunya dari leluhur itu akan bagus, akan mendapat barakah gitu kan. Semua
yang akan di situ. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang agak serem ini. Agak serem. Boleh nggak kita mendapatkan firasat ataupun tanda-tanda akan meninggal? Nah, beberapa kitab ataupun serat dari Ronggo Warsito ataupun ini menulis tentang tanda-tanda akan meninggal, karena Ronggo Warsito itu adalah pujangga keraton Surakarta yang mana dia mendalami hal-hal seperti ini. Dia bisa mengerti, dia bisa tahu tanggal dan jam lahir, jam meninggalnya itu benar-benar dia tahu. Karena apa? Dia benar yakin bahwa pertanda-pertanda ini akan benar-benar terjadi. Nah, isyarat, firasat, ya kan? Apabila yang terjadi pada diri sendiri, manakala kita akan meninggal dalam 3 tahun, itu badan kita akan terasa lebih capek, gitu, bosan, lihat dunia ini bosan. Jadi yang dilihat itu kepengen akhirat terus yang diomongin, padahal biasanya dia semangat mikirin kerja, mikirin apa, tapi dia mulai memikirkan hal-hal di luar keduniaan. Dia hanya berpikir dan pengennya berjalan ke arah utara terus, gitu. Karena kita tahu bahwa kita meninggalkan dihadapkan ke utara, ya kan? Kalau kita orang Indonesia kan ke arah Ka'bah, gitu. Gitu. Jadi diarahkan ke arah sana terus ke arah sana. Itu biasanya isyarat atau firasat bahwa akan terjadi kurang 3 tahun, gitu. Nah, terus gimana kalau seandainya kurang 2 tahun, gitu? Dalam 2 tahun biasanya seringkali kita mimpi merenovasi rumah, memperbaiki rumah. Itu adalah pertanda bahwa hidup kita masih kurang 2 tahun. Terus apa kita sering kangen dengan almarhum, almarhumah, selalu bercerita seperti apa kebaikan-kebaikan mereka terus, gitu. Dulu bapak saya seperti ini, dulu ibu saya seperti ini, dan sebagainya. Terus saja. Itu masih kurang 2 tahun, gitu. Nah, setelah kurang 1 tahun itu kita sering mendapat penampakan gaib. Jadi kalau orang yang tidak belajar supranatural ataupun spiritual, kita seringkali hati-hati, itu bisa pengertian bahwa kita akan mendapatkan, ya, usia kita sudah berkurang. Oke, masih di obrolan kita, masih di sepertiga malam. Malam-malam kita cerita tentang kematian, ya kan? Yang pasti kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti, ya kan? Jadi jangan takut, gitu. Tapi kebanyakan orang disuruh mati cepat nggak mau, ya kan? Saya lanjutkan, gitu kan? Apabila kurang 9 bulan itu bagaimana? Gitu. Kita akan melihat seluruh perbuatan kita lagi. Jadi kita diingatkan seluruh perbuatan kita dari kecil sampai terus, kita diingatkan terus. Oh, saya dulu kayak gini ya, saya dulu kayak gini, dan itu berulang-ulang kali, gitu. Jadi kalau ada teman kamu yang kira-kira ngomonginnya masa lalu terus, masa bahagia terus, masa kecil terus, masa sampai dia runut dari kecil sampai gede, itu bisa dipastikan hati-hati, gitu. Jadi masih 9 bulan, masih jauh sih. Kalau anak lahir ya 9 bulan, gitu. Ini kan. Apabila kurang dari 6 bulan apa yang terjadi, gitu? Sering mendapatkan bisian-bisian dari jin, dari setan, dari hewan. Hewan aja loh kelihatan, kita ada aja yang ngomongin, ada aja yang bicara apa gitu, terus gitu. Sliwer ada yang ngomongin, tahu-tahu ada yang ngomongin. Jadi hati-hati. Kurang 3 bulan biasanya sering mencium bau-bau makhluk halus.
bau ubi direbus, ya kan, bau menyan, ya kan, bau-bau yang nggak bagus, bau amis, gitu. Itu adalah pertanda-pertanda bahwa itu masih kurang 3 bulan. Dan biasanya kalau kurang 3 bulan, dari bawah pusar saya, dari bawah pusar kita, itu akan berdenyut, nut, dan badan pada saat berdenyutnya kapan? Berdenyutnya adalah setelah asar, berdenyut. Dan berdenyut ini disertai dengan badan kita bergetar, gemeteran, capek, panas dingin dan sebagainya. Itu masih kurang 3 bulan. Itu pertanda dalam tubuh sebetulnya, ya kan? Kalau kurang 2 bulan, apa yang terjadi? Mata kita, itu kita sering melihat hal-hal yang hitam. Sering lihat gambaran yang ada dalam tubuh, dalam mata ini warna merah, darah lewat, api lewat, gitu. Penampakan gelap-gelap, hitam lewat, gitu. Nah, fenomena ini terjadi, gitu. Kalau kurang 40 hari gimana? Jari yang ditekuk kayak gini, ini nggak bisa harusnya ini bisa. Ini kurang 40 hari, jadi bisa dipraktekkan. Ya kan? Bisa dipraktekkan. Tidak bisa, kita ngangkat aja susah, padahal kan gampang. Nah, gitu. Itu pertanda masih kurang 40 hari. Silahkan kalau masih punya hutang, masih punya apa, cepet-cepet dibayar, cepet-cepet dilunasi. Kalau nggak bisa, nggak punya, dicatat, gitu. Jadi pada saat kita nanti meninggal, ketemu nanti catatan kamu, surat wasiat, surat warisan, ya kan, termasuk surat hutang, gitu. Saya punya hutang kepada si A, B, C, kemarin bayar di warung itu belum saya bayar, orangnya sekarang pindah, tolong diselesaikan, kan gitu. Dan sebagainya. Saya punya utang kemarin itu beli ayam panggang, uangnya kurang dan sekarang pembelinya baru mudik ke Jawa, kalau memang ini nanti. Nah, ini sebagai petunjuk. Kurang 1 bulan 30 hari, gitu kan. Nah, kalau kita lihat tangan kita ini, kalau kita senter ini putus, pergelangan ini kayak ada rongganya, Nah, jadi sering kali dilihat kalau kurang 1 bulan ini kok udah ada kayak ini, kayak rongga kayak ini. Ini pertanda seperti itu. Itu kurang 1 bulan. Nah, gitu. Dalam kurang 15 hari yang terjadi apa? Gambaran tubuh kita itu berseliweran dalam diri kita. Itu biasanya kalau orang Jawa, sedulur papat klimo pancernya sudah mulai muncul dan menyatu, mengembalikan pada dirinya. Sedulur papat klimo pancer itu ada 4, ya kan, warnanya berbeda-beda, dan manakala kurang 2 minggu itu biasanya dia mulai memunculkan gambaran wajah-wajah kita, wajahnya sendiri, dari mulai kecil, remaja, dewasa, dan tua. Terus gitu, gambaran-gambaran itu muncul. Kalau kita, meskipun kita masih remaja, itu nanti akan ada gambaran-gambaran pada saat dewasa dan tua, gitu. Kalau kita sudah tua, ya digambarkan dari bayi, remaja, dewasa, tua, akan muncul dalam sendirinya, gitu. Kalau kurang 1 minggu, apa yang terjadi, pemirsa Sepertiga Malam? Kalau kurang 1 minggu, ya kan, seringkali nggak mau makan, nggak mau tidur, ya kan, sulit makan, sulit tidur, bahkan nggak mau berbuat apa-apa. Istilah kasarnya orang Jawa, jekekek, nggak mau ngapa-ngapain, diem aja, gitu. Diem aja, tidur juga nggak mau, gitu kan, melek aja, kan. Nah, itu biasanya kurang dari 1 minggu. Nah, kalau sudah kurang 3 hari, ya kan, biasanya kita tahu akan keluar hitam-hitam, keluar tinja hitam-hitam yang bulat-bulat kecil itu. Kalau orang Jawa bilang itu adalah tinja kalong.
gitu kan, tinja kalong gitu. Itu akan keluar gitu. Persis seperti pada saat kalau bayi pada lahir itu kan, biasanya kalau bayi lahir selalu keluar bulat-bulat itu. Sama, kalau sudah keluar bulat-bulat itu juga ya, kalau di bayi itu pertanda kehidupan baru. Tapi kalau untuk yang mau meninggal itu dengan sendirinya adalah itu yang terjadi. Nah, kurang 3 hari seringkali seperti itu. Bahkan yang lebih ekstrim, dalam tubuh kita ini kan ada cacingnya banyak. Cacingnya itu keluar kayak dikuras gitu. Karena apa? Tubuh kita sudah panas. Cacing dan kotoran itu yang panas itu udah keluar dengan sendirinya. Cacing-cacing gak karuan. Cacing kalung atau cacing gelang itu keluar dengan sendirinya. Jijik sih, tapi ya itulah yang terjadi. Jadi kalau suster ataupun ini sering kali kalau sudah melihat kayak gitu, dia akan sudah ini nggak lama lagi. Dan memang benar karena sudah terbiasa melihat gitu. Jadi apa kalau sudah kurang 2 hari, apa yang terjadi? Apabila kurang 2 hari akan keluar angin semua dalam lubang-lubang angin. Kentut banyak, maaf ya, dari lubang kemaluan juga keluarnya cuman angin, bukan pipis. Nah, dari mulut akan keluar ini, hidung juga, terus kuping juga, ini akan keluar angin semuanya itu. Dan kita akan merasa, aduh tubuh aku ini kasihan banget. Nah, firasat ini. Nah, kurang 1 hari kita akan melihat kulit kita ini kendor, dingin, kendor. Setelah itu akan mengeluarkan keringat capek. Keringat yang capek itu gimana sih? Keringat basi, keringat yang nggak bagus. Nah itu seluruh badan, di seluruh badan itu sudah akan keluar keringat semuanya. Itu akan membersihkan sebetulnya. Kenapa saya bilang mohon maaf, akan membersihkan diri kita. Jadi tubuh kita pun juga akan membersihkan tubuh kita. Itu yang dilihat dalam diri kita. Nah, terus pada saat mau sakaratul maut, apa yang terjadi? Itu seluruh kulit apabila disentuh itu akan, nah rasanya berdisik ini. Gitu. Kalau ini kan harus keras nih, harus keras, harus digosok-gosok baru. Kalau ini enggak, pelan aja kayak berisik, kayak ada ininya. Gitu. Terus dalam telinga itu suaranya sudah hilang gitu, sudah hilang. Terus apa, di tangan itu sudah nggak bisa diginiin. Nah ini nggak bisa, udah nggak bisa, udah nggak mau lagi. Itu adalah firasat ataupun yang akan ada di sekitar kita apabila kita mau meninggal. Oke, pemirsa dari Sepertiga Malam. Nah, itu adalah firasat kalau kita yang lihat. Tapi kalau dilihat orang lain gimana? Gitu. Kalau kita ngelihat orang lain, seandainya kita mau melihat, oh orang ini mau panjang atau enggak gimana gitu. 3 tahun sebelum meninggal biasanya Allah memberikan apapun. Jadi kadang kalau kita lihat fenomena Didi Kempot itu 3 tahun terakhir itu, wah Allah memberikan rezeki yang luar biasa. Mas Seno Nugroho terus memberi luar biasa. Ketenaran, kekayaan, kasih sayang, semuanya, nama besar dan sebagainya. Itu sebetulnya Allah memanja kita. Allah memberikan semuanya. Nah, kadang kita nggak sadar. Gitu. Sebetulnya kalau sudah kayak gitu, kita yang biasanya levelnya biasa-biasa terus dem gitu. Nah itu harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Itu bisa jadi bahwa itu adalah firasat kita akan meninggalkan dunia. Caranya bagaimana? Caranya untuk kita terus gitu, ya minta sama Allah tambahan ilmu, tambahan rezeki, tambahan umur. Kalau kita ditakdirkan ini, itu kita ditakdirkan untuk usia hanya 40, ya kita minta sama Allah. Bisa nggak dijabah? Segala sesuatu doalah gitu. Sedekahlah. Sedekah itu hanya sebagai alat, ya kan, sebagai sarana. Tapi yang paling penting adalah doa.
Kita sudah sedekah nih, kita sudah sholat, sudah, tapi ada embel-embel nih gitu. Kalau Allah maha baik ya insya Allah itu akan segera dikabulkan. Tapi kalau enggak ya kita harus tetap sabar menunggu. Nah itu, apabila kita melihat kurang 2 tahun, apa yang akan terjadi? Ada perbedaan gerak yang tidak biasa dari orang itu. Contohnya apa? Yang biasanya dia jalan itu tenang, tahu-tahu pecicilan dia gitu. Jadi berubah dia. Nah itu hati-hati. Yang dia biasanya dia pecicilan jadinya sopan banget, nggak pernah gangguin orang gitu. Kita tahu dong biasanya dia tuh suka usil, kok jadi nggak usil ya? Kita doakan semoga teman kita itu panjang umur gitu. Nah kalau kurang 1 tahun biasanya dia akan mempunyai pergerakan semuanya yang beda. Kenapa saya bilang beda? Serba baru. Dia tidak mau dilihat menjadi masa lalu dia selalu pengen ini, selalu pengen ini, sesuatu yang baru semuanya gitu. Tidak mau pakai barang yang kemarin ya, tahu kepengen sesuatu, beli barang-barang yang baru, pengen selalu yang terbaik. Nah itu hati-hati. Kalau kurang 6 bulan, nah ini yang seperti yang saya tadi bilang tadi, ada perbedaan gerak. Itu ada perbedaan tabiat. Yang biasanya bengis jadi baik banget, yang biasanya baik banget jadinya aduh luar biasa, nyinyir lah ada, pemarah lah ada, dan sebagainya dan sebagainya. 6 bulan gitu. Kalau 4 bulan gimana? Dia akan kembali seperti anak-anak, rewel lah. Kalau suami istri ya kan, rewel lah, minta ditemani terus lah, minta diajak jalan lah dan sebagainya. Pokoknya apa aja marah, pokoknya apalagi semuanya ikut. Nah kalau sudah kurang 1 bulan, apa yang terjadi? Sinar matanya itu akan pudar, akan redup. Jadi lihatnya itu kurang bagus, akan redup dia. Itu masih kurang 1 bulan. Kalau kurang 1 minggu, apa yang terjadi? Sorot matanya sudah condong ke dalam, sudah mengkeret semuanya gitu. Nah kalau sudah mendekati ajal, roman mukanya lebih pucet, nggak karuan, kosong, hidungnya kepes, hidungnya ini mulai mingkup, yang di sini mulai ke sini ya kan, mulai lebih turun gitu kan. Dan bau badannya itu bau badan hewan. Kita tahu hewan kan? Ya hewan, ya kambing ataupun apa, ayam atau baunya seperti itu, baunya seperti kayak gitu. Badannya terasa dingin, itu adalah sudah mendekati ajal. Nah, seperti yang saya bilang bahwa segala sesuatu kita tetap minta sama Allah. Segala sesuatu kita bisa minta panjang umur karena apa ya? Kita minta dari Allah semuanya gitu. Gitu. Balik lagi ke masalah tadi, firasat ini bisa terjadi kapan gitu. Firasat bisa terjadi kapan aja, nggak ada waktunya. Oh saya kok diwirasati pagi, firasati siang, malam, itu nggak ada masalah. Semua waktunya sama, semua waktunya silakan gitu. Karena apa? Yang akan dihitung adalah kejadian-kejadian. Contoh, tangan saya gatel, wah saya mau dapat duit. Kaki saya gatel, wah pasti ada tamu dari luar kota yang akan datang ke rumah saya dan membawa rezeki. Itu biasanya kayak gitu. Banyak sekali firasat-firasat, pertanda-pertanda yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan kita banyak sekali. Kayak orang firasat nih, melakukan pernikahan, tahu-tahu aduh foto perawatnya jatuh, jedeng gitu, atau pecah. Itu sebagai pertanda sebetulnya bahwa rumah tangga ini tidak akan bagus. Itu sebagai pertanda. Tapi wallahu alam. Kenapa? Kita bisa minta doa gitu. Seringkali kita berdebar ya, bukan bergetar. Kalau bergetar tuh ada ini, berdebar.
itu ada apa sih sebetulnya? Kalau pagi, ya kan, pagi apa yang terjadi? Itu biasanya mau diajak, ya kumpul ibu-ibu lah biasa. Tapi kalau berdebarnya malam, itu apa? Sekitar habis maghrib gitu, itu akan bagus. Jadi yang kayak firasat yang bisa dihitung, yang bisa menjadi makna, itu juga tidak semuanya. Tidak semuanya terus barang jatuh itu sebagaimana, enggak gitu. Tapi kalau cicak jatuh, hati kita berdebar, insya Allah. Dan jamnya biasanya adalah jam-jam jam 7 sampai jam 8, atau maghrib jam 7 sampai jam 8, jam 6 sampai jam 8. Itu cuman itu yang bisa diinikan gitu. Kalau kita siang, ya kan, jam 6 sampai jam 8 hati kita berdebar, jangan melakukan perjalanan jauh. Kenapa? Biasanya akan banyak balak, biasanya akan dapat hal-hal yang tidak diinginkan manakala di situ. Kita sudah mau jalanin, aduh kok perasaanku nggak enak ya, kok dadaku berdebar ya, jangan berangkat. Biasanya akan ada kecelakaan di jalan gitu. Kalau hati yang bergetar gimana? No, bedanya apa berdebar dengan bergetar? Kalau berdebar itu untuk menurut, kalau bergetar itu hanya sekilas gitu. Seperti apa itu? Nah, itu biasanya berhubungan dengan kasih sayang. Kalau bergetar itu akan berhubungan dengan kasih sayang dengan orang tua, dengan kasih sayang pacar dan sebagainya dan sebagainya. Yang harus diwaspadai itu jam berapa apabila hati kita berdebar gitu. Yang paling harus diwaspadai itu kalau jam malam, jam 9 sampai jam 11, biasanya sampai jam 2. Apabila hati kita berdebar dek 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 dek, nah, itu hati-hati. Karena apa? Biasanya kita akan mendapat sesuatu hal yang tidak baik. Bisa terjadi karena masalah hukum. Nah, itu. Sebetulnya apa sih firasat ini gitu loh? Kita tahu bahwa dalam dunia spiritual ataupun supranatural, yang namanya firasat ini kalau di luar itu sudah betul-betul diolah. Kok bisa ada seperti ini terjadi kejadian ini, ada kejadian ini terjadi ini? Kalau di luar itu sudah di istilah kasarnya, di fenomena ini sudah benar-benar diteliti gitu loh. Kok bisa? Bahkan sudah mulai dari tahun 1880-an gitu. Di sana baik di London, di Belanda ataupun di Jerman, itu sudah ada komunitas-komunitas yang mendetailkan ini sepertinya untuk apa sih gitu. Mereka tergabung dalam biasanya para psikologi, bercerita tentang hal-hal yang di luar nalar tapi ada. Kenapa saya bilang di luar nalar ada? Ini adalah salah satunya adalah firasat ini, yang biasanya dalam luar mereka selalu bilang indera keenam. Kita nanti memang akan bicara indera keenam, tapi saya akan bicara ngulas sedikit masalah contoh-contoh firasat ini gitu. Kita tahu bahwa teman-teman pemirsa Sepertiga Malam, kita tahu bahwa di zaman yang benar-benar luar biasa ini, di musim pandemi ini, kita tidak bisa mengandalkan pada satu poin pegangan aja. Apa itu pegangannya? Ya kita harus bekerja dengan baik dan sebagainya. Tapi kalau iman kita tetap, ya kan gitu. Silahkan pakai sarana apa, silahkan itu. Karena apa? Sulitnya yang ada di dalam diri kita ini. Jadi dengan adanya petunjuk ini apa? Ini adalah proses respon kita dari kekuatan dari bawah sadar kita. Gitu. Indera keenam kita itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Kita tahu memang kalau firasat dengan indera keenam itu dimensinya memang berbeda, alamnya berbeda gitu. Karena apa? Indera keenam itu
sesuatu hal yang muncul dalam diri kita melalui pikiran kita dan itu diolah. Tapi kalau firasat pure murni itu adalah dari Tuhan. Petunjuk-petunjuk ini bagaimana kita membaca simbol-simbol yang ada di bumi. Apa yang bisa kita baca dalam alam semesta ini, alam sekitar ini apa? Gitu. Kita harus detail ini. Apa ini yang bisa kita ini? Dalam indera keenam ataupun firasat, ya kan? Kalau istilah kerennya itu indera keenam, ya kan? Coba indera keenam itu bisa dipelajari atau enggak? Oh, sangat bisa. Anda bisa kok. Tinggal itu urusan nanti dari sekolah supranatural. Tapi kenapa indera keenam ini sering firasat ini muncul manakala dibutuhkan, gitu. Dan bisa munculnya berulang kali, tidak cuma sekali, gitu. Firasat ini, kalau di parapsikologi belajarnya banyak sekali tentang mati suri, astral projection dan lain-lain. Tapi kita balik lagi ke masalah firasat. Ini apa? Intuisi atau itu apa? Feeling. Sesuatu yang ada dalam diri kita. Kadang kita melihat orang, aduh perasaanku nggak enak lah lihat ini, pasti nanti aku akan dikadalin atau apa gitu. Nah, itu akan dibohongi atau apa. Tapi sebetulnya apa sih sebetulnya dalam fenomena firasat ini apa gitu. Kalau dalam istilah indera keenam itu memang kalau dalam sekolah supranatural selalu dibagi menjadi gambaran batin, perasaan batin, dan suara batin. Itu gimana? Oke, pemirsa Sepertiga Malam, antara sadar dan nggak sadar ini kita bicara tentang gambaran batin, ya kan? Sebetulnya kita melihat, sering melihat dan sering merasakan gitu loh, bahwa adanya simbol-simbol, gambaran-gambaran tertentu yang muncul dalam diri kita. Contoh kecil, sebelum kita ini mau tidur nih, rebahan gitu, kita terlintas teng gitu, tahu-tahu sahabat kita yang tidak sama sekali kita pikirkan, ya kan? Wah, maknyut hatiku kan gitu. Kita merasakan dan kita melihat gitu. Siapa gitu? Gak berapa lama, selang 5 menit ada telepon. Halo, apa kabar? Nah, kejadian-kejadian ini dia sebelumnya firasatnya sudah dikasih gambaran, teng gitu. Seringkali itu gambaran-gambaran itu seringkali muncul dalam wajah kita, dalam pikiran kita, dan dalam benak kita, dalam hati kita itu seringkali muncul gitu. Kita tahu gitu, yang firasat itu tadi gambaran batin. Saya yakin feeling kita semuanya sama, pernah merasakan hal-hal seperti itu, tapi tidak bisa diartikan bagaimana gitu. Pemirsa Sepertiga Malam, kalau tadi kita sudah bicara tentang gambaran batin, sekarang kita akan bicara tentang perasaan batin. Perasaan yang ada dalam tubuh kita yang kita sering merasakan gelisah, sedih nggak karuan, atau galau nggak karuan. Itu kenapa gitu? Itu sebetulnya ada firasat-firasat tertentu. Contoh, ada teman saya, dia mau jalan ke luar kota, di 2 kota. Di kota pertama dia masih aman, di kota kedua karena perjalanannya harus memakai bis dan bersama-sama, ya kan? Ditelepon lah istrinya marah, kenceng dia. Pokoknya kalau nggak pulang, ya kan, ayah nggak pulang sekarang, terserah, saya nggak mau ngurusin lagi gini. Hanya masalah-masalah yang sebetulnya sepele, yang bukan sebetulnya masalah prinsip gitu. Kesel kan dia. Kamu kan tahu bahwa saya ini bekerja, saya nggak mau tahu, katanya. Istrinya bersikukuh terus. Akhirnya dia ngomong sama teman-temannya, istri saya marah nih,
saya harus gimana ini kan gitu. Saya harus gimana? Wah, kamu yang satu ngomong, alah gitu aja takut istri. Cuekin aja, ayo kita tetap berangkat gitu kan. Kita tetap pergi. Kan kita sudah janji dan istri kamu sudah tahu gitu. Nggak tahu ini uring-uringan hanya karena apa namanya nemuin kertas apa namanya hotel katanya. Padahal dia tahu di hotel itu apa. Aku pas kerja itu dia tetap bersih pulang dulu, nggak mau tahu pokoknya kalau memang ini rumah tangga kita hancur, rumah tangga kita ini. Yang satu bilang penengah, sudahlah kamu pulanglah dulu, siapa tahu apa namanya menenangkan istri kamu. Tapi gimana, aku nanti gimana? Sudahlah, toh nanti urusan kamu ataupun pekerjaan kamu kan di sana juga nggak penting juga, kamu juga bisa ada yang gantiin gitu. Jadi apa setelah itu gitu loh. Setelah itu dia benar-benar pulang, dia berangkat gitu. Pulang baru sampai rumah dia marah sama istrinya. Aduh, ditelepon sama temennya, nggak dia angkat karena dia masih ribut. Kan karena telepon itu berdering terus, karena ini dia ngangkat lah akhirnya. Loh, assalamualaikum kata gitu kan. Nangis yang di situ, ada nggak karuan. Gitu. Kita kecelakaan. Nah, si istri itu yang awalnya marah-marah dia cuma diem aja dia. Akhirnya dia bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, perasaan batin seorang istri ataupun seorang suami itu biasanya cepat sekali nyambung gitu. Nah, firasat-firasat yang ada ini tidak bisa digantikan dengan uang, tidak bisa digantikan dengan hal yang kadang kita nggak tahu kenapa harus marah, kenapa harus ini. Kalau kita bicara itu memang takdirnya, ya selesai ceritanya kan gitu. Tapi inilah saya bicara firasat yang ada di sekitar kita ini sangat amat luar biasa gitu. Gitu. Karena apa? Kadang seringkali kita abaikan hal-hal kayak gini. Jadi jangan juga nyumpain kan gitu. Seringkali kan istri, sudah kalau kamu nggak pulang ya sudah, kamu di jalan matilah gitu. Nah itu kata-kata itu jadi doa. Nanti kalau suaminya mati bener nangis baru kan gitu. Jadi kalau bisa berkata yang baik, kata-kata itu adalah doa gitu kan. Seorang ibu itu dia akan mengemban ibu pertiwi untuk anak-anaknya, untuk masa depannya kelak. Jadi hati-hati. Jadi ini adalah apa? Ini adalah sinyal dari perasaan yang nggak karuan untuk memperingati tentang bahaya, ya kan, bahaya terhadap kehidupan dia. Firasat dari indera keenam yang biasa muncul juga, pemirsa dari Sepertiga Malam, itu bisikan, suara batin. Gimana itu? Gitu. Itu biasanya berasal dari kekuatan bawah sadar kita yang muncul sebagai pertanda bahwa biasanya untuk hal-hal yang lebih penting, hal-hal yang spontan. Contohnya gini, bisikan batin, tahu-tahu kayak kita mau dipanggil, atau nama saya, Jen, gitu, cepetan sini, gitu. Kita kaget nih, gitu. Tahu-tahu malam-malam tidur, belum tidur, antara mau tidur dan enggak, kita dipanggil, Jen, sini, kan gitu. Kaget kita, siapa yang manggil kita, kan gitu. Begitu kita terjaga, kita baru sadar, kok bau angus ya, kok bau ini ya kan. Ternyata apa? Ternyata kompor tadi yang mau tidur kita ini kita lupa matikan. Nah ini yang dimasuk bisikan suara batin gitu. Nah dorongan untuk kayak gini ini apa? Ini adalah sebetulnya firasat ini sebetulnya sudah ada kendali dalam diri kita. Alam sekitar kita, alam semesta kita ini sebetulnya sudah sangat berhubungan dengan kita. Kenapa saya bilang sudah berhubungan dengan kita? Ini merespon, energinya itu sudah sangat amat sama gitu. Karena apa? Terjadi berulang-ulang terus
gitu. Seperti apa sekarang kalau kita bilang bahwa mungkin kalau indera keenam nanti akan kita bahas lebih lanjut ke session yang lebih detail lagi. Banyak contoh-contoh tentang indera keenam. Indera keenam tidak cuma masalah firasat, tapi ada salah satu bagian tentang indera keenam itu adalah yang membahas tentang firasat ini. Gitu. Karena intuisi muncul dengan sendirinya berulang kali dan terus-terusan, dan ini menjadikan menjadikan kita menjadikan petunjuk, ya kan, agar kita selamat, agar kita baik gitu. Nah, bagaimana kalau kita seandainya mengabaikan firasat ini? Ya, apakah firasat ini akan terjadi atau firasat akan tetap terjadi? Contohnya, pada saat saya melihat mau berangkat, saya melihat ada ular di depan saya kepotong. Gitu. Saya abaikan dong, alah ular kecil, biarin aja. Ular besi itu kepotong. Nggak tahu yang motong siapa, tapi kepotong. Sudah, kita sapuin aja gitu. Di perjalanan itu sebagai petunjuk. Iseng-iseng, tahu-tahu mobil saya itu terserempet, nyerempet anak kecil 2 naik motor, gitu. Tapi sebelum saya berangkat, saya sudah melihat, karena saya tetap harus berangkat. Saya sudah melihat ular besi itu yang terpotong jadi 2, tapi masih hidup nih, masih hidup ularnya, masih gerak. Saya doa, ya Allah, lindungilah saya, keluarga besar saya, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah saya dari bala. Gitu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tahu bahwa segala kekuatan apapun itu datangnya dari Allah. Keselamatan apapun diri kita pun semua dari Allah. Saya ngeluarin mobil, itulah yang terjadi. Baru sekitar kurang lebih 1 kilo dari rumah saya, ada anak kecil nih nyerempet, nyerempet mobil saya. Bukan saya yang nombor, tapi diserempet mobil saya. Jadi apa gambaran tadi yang saya lihat? Saya tahu-tahu melihat ular potong 2, ya kan? Tapi untungnya masih hidup ini, gitu. Dan anak kecil itu begitu turun, wow, masyarakat langsung ini saya. Kenapa nabrak gini-gini? Bukan, saya bilang gitu. Ini orang tuanya mana? Masa anak kecil boleh naik motor dan sebagainya dan sebagainya. Nah, inilah gambaran firasat yang ada dalam diri kita. Untungnya ularnya masih gerak-gerak, ya kan, gitu. Meskipun ya namanya jatuh ya pasti sakit karena berdarah-darah. Cuman saya suruh ke rumah sakit ataupun ke klinik. Ini meskipun kita yang ini, tapi saya selalu bilang nabrak ataupun ditabrak sama aja, kan gitu. Nabrak kita bahaya, ditabrak juga kita pusing, kan gitu. Jadi ini teman-teman dari Sepertiga Malam, pemirsa dari Sepertiga Malam, firasat itu selalu menjadi petunjuk dalam hidup kita. Jadi jangan Anda khawatir bahwa hidup kita ini semuanya sudah ada yang ngatur, gitu ya, sudah ada yang ini, gitu. Banyak sekali sih firasat ini. Bahkan orang Jawa itu sering mendapatkan firasat dari tubuhnya, gitu. Bukan cuma tangan gatel, kaki gatel. Sering kita dapat namanya saraf yang bergetar, ya kan, bergerak. Kalau wong Jawa ngomong keduten, ya kan? Aduh, mataku ini gerak terus, kenapa ya, kan gitu. Sering kali itu, gitu kan. Sudah 3 hari 3 malam ini kok sarafku bergerak terus. Saya tanya, apa kamu punya penyakit ini? Saraf? Enggak, kata gitu. Nah, biasanya tanda seperti itu ada artinya semuanya. Kalau saya biasanya, kalau kanan atas itu saya dirindukan orang, teman saya jauh gitu, itu yang pengen ketemu. Kalau di bawah
kita mau dapat rezeki gitu. Aduh, kanan ini gatel, apa namanya, berdenyut, keduten, itu biasanya mau dapat rezeki. Kalau yang kiri, nah ini kiri ini seringkali apa namanya, seringkali bahaya gitu. Oh, kiri biasanya mau nangis. Iya, kalau kelopak mata bawah itu biasanya mau nangis. Tapi kalau atas biasanya enggak. Kita malah justru akan mendapatkan kebaikan. Mendapatkan kebaikan banyak sekali gitu. Jadi itu kedutan-kedutan yang orang Jawa biasanya, wah masa sih kedutan terus? Karena seluruh tubuh kita ini mempunyai istilah kasarnya simbol, tanda bahwa apabila itu bisa dimanakan akan terjadi apa kita ya. Kenapa saya bilang akan terjadi apa kita? Nah, petunjuk ini dari mana sih sebetulnya? Tapi jangan salah, karena firasat itu sebetulnya hanya dari Allah gitu. Kalau mimpi, ya kan, kita mimpi itu bisa jadi karena Allah, Tuhan, ya kan, kita bisa mimpi karena setan atau jin, karena alasannya itu mimpi. Yang ketiga karena manusia. Tapi kalau firasat, ilham, intuisi itu murni adalah dari Tuhan gitu. Jadi karena masyarakat kita Jawa khususnya itu seringkali membaca fenomena-fenomena ini gitu. Fenomena alam yang ada dalam sekitar kita. Aduh, ini akan terjadi apa ya? Akan terjadi apa ya? Itu bisa dibaca gitu. Banyak sekali kayak kita, aduh kuping saya apa namanya panas nih, ada apa ya gitu. Itu banyak sekali masalah. Kalau kiri itu pasti ada perkara yang buruk. Kalau kanan itu sudah bagus. Tapi hati-hati, kalau kuping kanan ataupun kiri panas pada pagi hari, ya kan, pagi hari, contoh pagi hari itu apa yang terjadi gitu. Contohnya jam 7, jam 8 biasanya kita akan mendapat kejelekan, kalau nggak bertengkar kehilangan gitu. Jadi hati-hati, ini pertanda-pertanda firasat yang sudah ada dalam lingkungan kita. Kita bersin nih, sing gitu. Kalau zaman sekarang bersin ya harus minggir, kita takut tahu-tahu kena COVID kita kan gitu, ya kan, bersin sing gitu. Nah, karena kalau sekarang kan pakai masker gitu, tapi itu bisa kita baca ada apa gitu kan gitu. Bersin setelah kita doa, nah itu. Yang nggak bagus apa ya? Yang nggak bagus pada saat kita bersin pada saat siang. Itu biasanya akan kedatangan tamu dan ngajak berantem kita. Gitu. Jadi gitu. Kalau siang bersin gitu kan, itu biasanya kurang bagus. Kalau nggak, kecuali pagi ya. Kalau pagi biasanya kalau bersin, biasanya kita akan ditraktir orang. Tapi kalau yang lain malam, itu biasanya akan baik gitu. Kita tahu-tahu bersin malam itu akan dapat rezeki gitu, akan dapat rezeki. Mungkin pemirsa sepertiga malam, kita harus apa mensikapi, kita harus tetap apa namanya bersandar kepada Allah, ya kan. Jangan kita tidak bersandar, jangan terus wah ada pertanda segini kayak harus kayak gini, aku akan terjadi ini. Kenapa? Yang akan bisa melepaskan segalanya ini adalah dengan doa. Sama seperti tadi saya, tetap takdir ataupun kejadian itu akan terjadi, tapi insya Allah nggak akan parah gitu. Terima kasih teman-teman dan pemirsa sepertiga malam. Ulasan saya tentang firasat, fenomena firasat yang ada di sekitar kita ataupun tubuh kita ataupun dari indera keenam kita, insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Tetap di obrolan kita sepertiga malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.
berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberinya berbagai macam nikmat hingga hari ini. Sholawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari ini kita masih dihebohkan oleh peristiwa besar. Peristiwa yang besar itu kita sebut sebagai peristiwa berupa ujian atau musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhusnuzon bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini didatangkan atau datangnya dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coronavirus 19 atau COVID-19 ini yang kalau dipanjangkan adalah coronavirus disease tahun 2019. Sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang masih terus menunjukkan peningkatan hampir di seluruh dunia. Sampai dengan hari ini hanya beberapa negara saja yang belum terjangkit, hanya belasan saja dari negara-negara yang ada di dunia yang masih sampai sekarang itu dinyatakan aman, belum tersentuh oleh wabah yang kita kenal dengan coronavirus 19. Hadirin pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, sebagai umat beragama tentu saja kita melihat informasi yang cukup detail, mulai dari Al-Quran, hadis, pendapat para ulama tentang persoalan-persoalan yang seperti ini. Memang kalau kita lihat dalam banyak literatur, misalnya kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran, memang coronavirus tidak disebut secara detail. Tetapi Al-Quran kalau kita lihat misalnya dalam Suratul Baqarah ayat 243, sebetulnya sudah jauh-jauh hari membincang tentang apa itu yang disebut dengan wabah. Dan wabah ini sebetulnya bukan hanya terjadi di kita sekarang, tetapi wabah ini sebetulnya juga pernah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Bahkan kalau dilihat dari surah ini diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iktibar, gambaran kepada kita bahwa sejenis coronavirus ini pernah juga terjadi pada masa lalu. Ayat Al-Quran ini misalnya berbunyi, alam taro ilal lazina kharaju min diyarihim wahum ulupun hadarul maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lazu padlin alan nas walakin aksarun nasi la yashkurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini memberikan informasi kepada kita sekarang
melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan ungkapan alam taro. Tahukah kalian bahwa ilalazi orang-orang masa lalu khoroju mereka semua keluar min diyarihim dari tempat-tempat mereka, dari rumah mereka, wahum ulupun jumlah mereka saat itu tidak kecil, ada ribuan orang. Hadzarul maut mereka keluar dari kampung yang jumlahnya ribuan itu adalah karena takut mati. Faqala lahumullah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Summa ahyahum, kemudian mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha lazu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha memiliki karunia kepada manusia, walakin aksarun nasi la yashkurun, namun demikian kebanyakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kurang pandai berterima kasih. Melalui ayat ini para ulama, terutama para mufassir, para ahli tafsir, kemudian hampir tafsir-tafsir besar misalnya seperti At-Tabari, Ibn Katsir dan lain-lain, mereka bersepakat menerjemahkan, memahami ayat ini sebagai bahwa ada kasus yang terjadi pada masa yang lalu dan menimpa kaum Bani Israel. Kita tidak tahu persis seperti apa kasus ini terjadi, tetapi kita bisa mengatakan apa yang terjadi ini adalah bahwa saat itu umat Nabi Israel terkena musibah yang menurut hemat kita sungguh luar biasa dampaknya, sehingga menyebabkan mereka harus keluar dari rumah-rumah mereka. Jumlah mereka cukup besar, mereka keluar dari kampung mereka menuju ke suatu tempat yang belum terkena wabah. Itu kalau dilihat dari berbagai macam tafsir yang kita baca. Kenapa mereka keluar? Karena mereka merasa takut mati. Jadi bukan hanya sekarang saja, kalau kita lihat yang lalu ternyata umat masa lalu juga takut mati yang menyebabkan mereka harus keluar dalam jumlah besar. Akan tetapi karena mereka keluar itu dalam kondisi takut mati, maka Allah Subhanahu wa taala lalu betul-betul mematikan jumlah orang sebanyak itu. Para mufassir berbeda pendapat tentang kata-kata ulupun di situ, ada ribuan orang, ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan para mufassir itu dengan 8.000, ada yang mengatakan 10.000 saat itu orang keluar secara keseluruhan untuk menghindari wabah yang seperti kita alami sekarang. Lalu kemudian para mufassir juga memberikan penjelasan yang cukup panjang tentang ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kebesarannya mereka-mereka ini, lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat misteri yang amat dahsyat ini, nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kenapa mereka kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak riwayat dari para mufassir disebutkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka itu adalah karena doa dari salah seorang yang amat soleh. Diriwayatkan beliau adalah seorang nabi yang kemudian para mufassir menyebutnya dengan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli kemudian melihat peristiwa yang dilalui itu, lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa keingintahuan yang demikian besar dari Nabi Zulkifli. Lalu kemudian mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas doa Nabi Zulkifli, mereka kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala kaya akan karunia-Nya, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada para manusia itu bahwa mereka kurang pandai bersyukur. Kita kemudian mengetahui bahwa wabah seperti ini ternyata juga pernah terjadi dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita ingin meneruskan apa yang kita bincang pada hari ini dengan apa yang terjadi pada masa kita, yaitu masa yang pernah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Apakah sejarah umat manusia ini selalu dirundung, selalu ada fase atau peristiwa yang dilalui dengan apa yang kita sebut sebagai wabah seperti sekarang ini? Ternyata Nabi SAW pada masanya itu di daerah yang disebut dengan Madain, ternyata wabah yang seperti ini juga lalu kemudian pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Bahkan dari sini kemudian para ulama mengetahui wabah yang disebut kemudian itu dengan namanya Ta'un, dan para ahli, para ulama kemudian bersepakat wabah yang sifatnya pandemi seperti yang sekarang ini lalu kemudian dipahami sebagai namanya Ta'un. Tinggal lagi derivasi dari Ta'un itu yang kemudian mungkin menjadi COVID-19 dan seterusnya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dari sebuah hadisnya, misalnya ani Nabi SAW annahu qala iza sami'tumut ta'un. Ada juga lapasnya dalam riwayat Muslim itu iza sami'tum bit ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau kita lihat hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW ini dengan tegas menyebut wabah yang sedang dialami kala itu adalah ta'un. Misalnya, iza sami'tumut ta'un, apabila kalian semua mendengar ada wabah yang namanya ta'un bi ardin, di suatu negeri, di suatu tempat, fala tadkhuluha. Nabi kemudian melarang kita untuk kita tidak masuk ke tempat itu. Sebaliknya, wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan akan tetapi manakala sedang terjadi wabah di suatu tempat sedangkan kalian sedang berada di daerah itu atau sedang berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka kalian, kata baginda Nabi SAW, tidak boleh pula keluar dari tempat itu. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini adalah skema isolasi yang kita sebut sekarang, yang kita pahami sekarang. Ternyata dahulu Nabi pernah melakukan isolasi kepada suatu tempat. Paling tidak tempat yang pernah disampaikan melalui hadis Nabi ini yang kita kenal sekarang, dipahami oleh para sejarawan, para ulama, namanya Madain. Kita kemudian memahami ternyata era Nabi saja kasus atau peristiwa seperti yang kita alami sekarang yang disebut dengan ta'un itu pernah terjadi. Ternyata tidak hanya pada masa Nabi, pada era sahabat juga pernah terjadi, atau banyak juga kasus-kasus yang seperti ini terjadi. Yang paling terkenal itu pada masa Umar Ibnul Khattab, seperti yang sering kita dengar, kita saksikan bersama-sama. Misalnya
di suatu tempat ketika Umar ibn al-Khattab bersama para sahabatnya dalam perjalanan, di saat itu dia mendapat kabar berita dari salah seorang sahabat yang lain bahwa di negeri Syam, tempatnya di daerah Amwas, sedang terjadi wabah. Beberapa sahabat sedang berada di sana, mendengar informasi yang disampaikan oleh para sahabat dan menyampaikan hadis ini seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar ibn al-Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengurungkan niatnya untuk mampir ke suatu tempat yang bernama Amwas yang berada di Syam atau Syria sekarang. Lalu kemudian Umar bin Khattab balik kanan, yaitu ke tempat semula bernama Madinah. Kenapa Umar ibn al-Khattab melakukan hal yang demikian ini? Sementara beberapa sahabat yang sudah terlanjur masuk berada di daerah Amwas ketika itu, lalu kemudian memilih tetap berada di situ, dan beberapa riwayat menyebutkan ada beberapa sahabat besar yang kemudian tidak mau keluar mengikuti anjuran dari baginda Nabi SAW mengisolasi dirinya bersama dengan orang-orang yang ada di Amwas ketika itu. Misalnya adalah sahabat Mu'az bin Jabal dan lain-lain, yang menyebabkan diriwayatkan Mu'az bin Jabal bersama para sahabatnya yang lain meninggal di sana, memilih untuk tidak keluar sampai akhir hayatnya. Tetapi ada peristiwa menarik dari kasus Amwas yang jarang dilihat oleh para sejarawan atau mungkin terlewatkan. Misalnya, ternyata ada sahabat yang kemudian kita kenal namanya itu adalah Amr ibn al-As, yang dia memilih untuk keluar dari tempat itu, tetapi keluarnya tidak ke tempat keramaian, tidak tempat ada hunian manusia, tetapi kemudian beliau naik ke atas bukit, lalu kemudian mengisolasi dirinya bersama yang lain di bukit itu, lalu kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dengan teman-temannya yang lain, kita tidak mendapatkan jumlah detailnya berapa jumlah orangnya, atas izin Allah Amr ibn al-As kemudian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang menarik. Namun demikian, kita saudara pemirsa, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahnas Wartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Harapan kami sebagai masyarakat Palembang menghimbau kepada pemerintah pusat, daerah dan kota untuk membantu secepatnya bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini. Dan juga kami himbau kepada para anggota-anggota DPR, pengusaha yang mampu supaya dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari virus corona ini. Kami sebagai warga negara Indonesia yang berada di Kota Palembang berharap bantuan dari pemerintah segera turun, dan juga kami mengimbau kepada wakil rakyat kami yang berada di pusat, provinsi dan tingkat daerah untuk memperhatikan kami, karena dengan maraknya wabah corona dan berlakunya lockdown atau dirumahkannya, maka kami tidak bisa bekerja, terkhususnya untuk buruh harian lepas, karena kalau tidak bekerja kami tidak bisa menafkahi kota kami.
Semoga cepat realisasi dan kami sangat membutuhkan itu. Terima kasih. Baik, saudara pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, kita akan lanjutkan. Lalu kemudian bagaimana sikap kita sekarang ketika kita semua sedang menghadapi cobaan yang kita sebutkan bahwa cobaan itu sampai sekarang belum juga kunjung selesai. Maka sebagai manusia ciptaan Tuhan tentu kita tidak sendiri, kita bersama dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita hidup misalnya di suatu negara, kita hidup di negara tercinta, negara Indonesia. Apa yang mesti kita lakukan tentu sebagai makhluk Tuhan yang hidup di suatu negara, maka akan jadi lebih baik manakala kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Karena pemerintah dalam hal ini adalah imam kita, sudah sepatutnya manakala terjadi persoalan-persoalan yang seperti ini, kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan yang menjadi keinginan dari pemerintah. Mereka memiliki banyak ahli, mereka memiliki banyak pengetahuan, tentu saja apa yang diputuskan itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai manusia mengikuti manakala ada anjuran dari pemerintah untuk kita melaksanakan misalnya tinggal atau tetap diam dan berada di rumah, kita ikuti anjuran itu untuk kebaikan kita bersama. Sehingga kasus-kasus yang lalu menjadi pelajaran itu, harapan kita pemerintah dengan timnya, pemerintah dengan segala macam strateginya itu memiliki kemampuan untuk menekan sekecil-kecilnya, meminimalisir korban-korban sehingga tidak sebanyak pada periode yang lalu. Meskipun sampai dengan hari ini kita sudah berada lebih dari 2000, kita berharap kepada apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah akan diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekaranglah pendekatan spiritual sebagai manusia biasa, hamba Allah yang doib, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak cara sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita dengan berdoa, doa apa saja yang bisa kita lakukan, tidak mesti doa dalam bahasa Arab. Kita berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah, ataupun amalan-amalan yang seringan-ringan mungkin. Bahkan kalau kita lihat, ada beberapa amalan yang menurut hemat kita perlu kita lakukan, seperti yang diajarkan oleh ulama Palembang misalnya. Ulama ini hidup lebih kurang di era 1840-an, misalnya dalam satu kitab yang namanya Atiyatur Rahman. Syekh Muhammad Azhari pernah menghimbau kepada kita untuk kita terhindar dari berbagai macam maksiat, pangkal dari segala macam wabah itu. Baik juga misalnya kita melapaskan, ada lapas yang zikir paling baik atau juga baik untuk kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu zikir atau lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ternyata kata atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya 7 kata saja, dan kalau kita hitung hurufnya ternyata hanya 24 huruf saja. Ternyata ini rahasia yang Allah punya, bahwa dari 7 kata di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terkandung dari 7 anggota tubuh yang senantiasa melakukan maksiat. Di antara 7 itu misalnya mata, telinga, mulut, kedua tangan, kedua kaki, dan satu lagi kemaluan. Jadi ini luar biasa rahasia yang dipelajari oleh ulama kita, ulama-ulama Palembang. 24 huruf yang dimaksudkan di situ dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah 24 jam. Jadi menurut Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani atau Syekh Muhammad Azhari Palembang, kalau seandainya kita mau berzikir melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja selama 24 jam, kita lafalkan sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi jumlahnya, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam maksiat.
Barangkali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani ini bisa juga mengawal hati kita yang sedang gundah gulana menghadapi cobaan dari Allah berupa coronavirus disease 19 ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga yang akan mengambilnya kembali dari kita, dan kapan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengambilnya itu tidak kenal waktu, tidak kenal ruang. Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja bisa mengangkatnya kembali, menjinakkannya kembali seperti semula, dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Insya Allah kita mudah-mudahan tidak ada musibah yang tidak ada kunjung selesai. Karena Allah menurunkan musibah, berarti Allah pula nanti yang akan memberikan penawar dari musibah itu. Kita sebagai para cerdik pandai menghimbau kepada masyarakat dimanapun kita berada, para pemirsa iNews TV untuk tetap tenang. Kita lakukan saja semua anjuran, tidak usah resah dan gelisah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Kita mumpung ada peristiwa ini, mungkin kita selama ini sudah jarang ngumpul bareng selama 24 jam dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Saat inilah kita memiliki tanggung jawab berkumpul dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Kita berbagi, selama ini mungkin kita kurang berbagi dengan para keluarga. Hikmah dari musibah itu selalu ada. Barangkali di antara hikmah dari musibah itu yang seperti kita alami sekarang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Introspeksi diri, mawas diri, mengoreksi diri kita adalah jalan yang terbaik. Muhasabah harus sering kita lakukan, karena kita sebagai hamba Allah ciptaan Tuhan tidak pernah alpa dari perbuatan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini kemungkinan saja cara kita untuk mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Barangkali hikmah dari berbagai macam musibah yang kita lakukan, terutama menghadapi COVID-19 ini, kita tetap dalam kewaspadaan dan ketenangan. Kita tidak usah manakala melihat ada tetangga atau apa diinformasikan sebagai orang dalam pengawasan, lalu kemudian kita harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Bukan seperti itu, tetapi kita mawas diri, kita ikuti saja anjuran tenaga kesehatan. Kita perlu berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah bekerja luar biasa. Kita harapkan apa yang mereka lakukan itu mendapatkan pahala dan diijabah semua keinginan-keinginan mereka. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.